Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? dia diputus bisa dijadikan Tuhan, biarkan saja ya. Tapi kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan dan selamat pagi, selamat kita beribadah. Sebelum kita beribadah, ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Doa dan harapan saya, kekuatan firman menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, biar Kristosnya Tuhan menyertai kami. Kemurahan, yang kebaikan dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya mau menyampaikan yang bagian kelima dari buah roh itu, yaitu, tapi saya akan bacakan juga ayatnya dulu. Demikian bunyi firman Allah. Ode karpos tu pneumatos estin agafi hara irini makrutimia Christotes agatus ini pistis protis engratia kata tontiuton o estin nomos. Jadi buah Roh Kudus adalah ya agapi, kasih ya atau cinta, agapi hara joy, sukacita. Lalu kemudian kita tahu dengar juga bahwa sebagaimana yang ketiga yaitu irini, damai sejahtera. Lalu kemudian makrotimia yaitu ketahanan ya, kesabaran dan endurance ya, perseverance, ketekunan. Lalu juga dikatakan Christotes. Nah, ini yang mau saya katakan, Christotes. Lalu kemudian agatus ini vistis, protes, engratia, kata tontiuton, o estin nomos. Jadi tidak ada hal, kalau terjemahan bebasnya, tidak ada hal-hal seperti ini ya, atau hal-hal seperti ini, tidak ada hukum yang menentang. Puji nama Tuhan. Jadi kita masuk dalam tema Christotes, kemurahan ya. Jadi saya buat judulnya adalah kemurahan yang digerakkan oleh Allah ya. Jadi kemurahan yang digerakkan oleh Allah. Jadi kita tahu bahwa ada tiga arti dari Christotes ini. Yang pertama itu adalah kemurahan. Kemurahan itu, kalau kita mau melakukan kemurahan, dikatakan firman Allah, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi kalau orang melakukan kemurahan akan mendapat kemurahan juga. Jadi murah hatilah dalam memberikan pertolongan, murah hatilah dalam memberikan sesuatu yang baik kepada orang atau nasihat yang baik juga. Itu sebuah kemurahan karena ada orang membiarkan ya orang-orang berbuat jahat seenaknya. Nah, jadi yang kedua dikatakan oleh firman Allah adalah melakukan apa yang benar. Jadi kemurahan itu juga adalah disebut juga melakukan apa yang benar. Dan ketiga, kemurahan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kemurahan yang digerakkan oleh hati Allah. Jadi kalau kemurahan itu digerakkan oleh hati Allah, karena ini adalah buah Roh Kudus, dan bagian yang kelima ini, jadi sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa ini. Bayangkan kalau kita semua masyarakat menyebarkan kemurahan satu dengan yang lain. Ya, kita menolong orang satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, tidak dengan paksaan, tetapi dengan kemurahan. Kalau engkau bisa menolong orang, memberikan air, berikan dengan cuma-cuma. Kalau engkau bisa memberikan
ilmu pengetahuan berikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang mungkin tidak akan bisa memperolehnya di bangku les atau di tempat-tempat di mana mereka bisa untuk mendapatkan itu secara gratis. Tetapi kalau engkau memiliki itu, bagikan itu. Kemurahan digerakkan hati Allah akan menggerakkan hati Allah juga dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan oleh firman Allah, kemurahan yang dilakukan secara jujur. Jadi kemurahan itu harus dilakukan secara jujur, terbuka, ya. Jadi ada orang yang nggak jujur, ya. Dia murah hati tapi nggak jujur. Katakan satu contoh, ya, kamu dipercayakan sesuatu untuk memberikan sesuatu kepada orang, lalu kamu sudah lapor bahwa apa yang sudah Anda sampaikan itu sudah sampai semuanya, padahal Anda tidak menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu tidak jujur. Itu sebabnya kalau saya mendapatkan otoritas dari orang, ya, mendapatkan otoritas dari orang, misalnya sesuatu, saya katakan sebutkan jumlah uang itu ya, yang ada di dalam amplop itu, sebutkan dan telepon orangnya. Saya tidak ingin tidak dipercaya orang. Jadi kamu sebutkan uang itu karena itu yang diberikan sama saya. Jadi tidak ada saya kurangi, tidak ada saya ambil, dan ketika kamu tidak telepon, maka saya akan berurusan dengan kamu. Jadi harus dilakukan dengan jujur. Lalu kemudian harus dilakukan dengan adil dan benar. Jadi begini, saya melihat di tengah-tengah masyarakat waktu pandemi, tidak semua masyarakat itu mendapatkan, yang miskin itu mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Justru orang-orang yang dekat kepada orang-orang yang berkuasa justru dapat, walaupun dia penuh dengan kelimpahan, walaupun dia penuh dengan hal-hal yang dia berbagi, tetapi dia hanya tinggal menyampaikan saja, tetapi tidak amanah. Jadi segala kemurahan, apalagi itu kepercayaan dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang untuk menyampaikan, ya sampaikan, jangan sampai yang seperti di Aceh sana itu, ya, ada banyak dibawa ke hutan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ya, lalu kemudian dikatakan terakhir adalah kemurahan itu harus dilakukan dengan hati Allah. Jadi kita melakukan karena digerakkan hati Allah, dan juga kita harus mempertanggungjawabkan segala kemurahan. Makanya firman Allah katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan dari siapa? Dari Allah. Buah roh ini bukan buah roh kita. Tapi itu dianugerahkan kepada orang yang percaya, kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan adil dan benar, dan dengan hatinya Allah. Dan saya yakin dan percaya ketika kita melakukan dengan hatinya Allah, Tuhan akan menolong kita terus melakukan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kemurahan Allah ini, Kristotesnya Allah, kita bisa sampaikan sehingga ketika kita mengetahui bahwa kemurahan ini yang dipercayakan Allah kepada kita, mari belajarlah kita sekecil apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan setiap hari, melakukan kemurahan kepada orang lain. Satu contoh, mungkin di rumah Anda, di sekitar tetangga Anda tidak ada air bersih. Di rumah Anda ada air bersih, Anda bisa menyalurkannya. Mungkin di rumah Anda punya rumah lebih. Ya, saya dibilang orang bodoh. Saya punya rumah lebih, ya. Tetapi saya udah puluhan tahun orang pakai secara gratis. Dan saya merasa tidak apa istilahnya, tidak merasa rugi gitu. Tapi saya justru senang karena ada orang yang bisa saya tolong. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan dengan hati kepada sesama kita,
itu akan sampai kepada hati juga. Dan biarkanlah kita terus melakukan Kristosnya Tuhan dalam kehidupan kita dalam sebagai orang percaya, dan jangan pernah menyerah ketika mungkin kita dikecewakan, ketika kita melakukan kemurahan bagi hidup seseorang. Ada banyak, makanya saya katakan di depan Allah memberikan kita kasih yang begitu luar biasa, digerakkan oleh kasih, ada ketahanan yang daripada Allah, dan ada kegirangan ya luar biasa, ada kegirangan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus kita melakukan kemurahan Allah ini. Ada kesabaran ya, atau makrotimianya Tuhan, ketahanan yang daripada Allah, kesabaran daripada Allah. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang kelima ini, kita punya Kristus kemurahan. Nanti sore saya akan menyampaikan agathos ini, di mana itu merupakan kebaikan yang digerakkan Tuhan, hati Tuhan, supaya agathos ini itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan berbahagialah orang yang mendapat kemurahan dari Allah, karena dia akan terus bisa melakukan kemurahan bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kemurahan-Mu menjadi lifestyle kami, karena Roh Kudus yang memberikan kepada kami. Apapun yang diberikan buah-buah Roh Kudus ini sampai yang kelima ini Tuhan, kami syukuri semuanya, bukan karena kuat atau gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, sehingga kami bangga memiliki Allah yang terus menolong kami melalui buah-buah Roh Kudus-Nya untuk terus bertumbuh dalam terang dan kebenaran Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, dan selamat pagi, selamat kita beraktivitas, dan atau selamat pagi ketika kita mau beribadah. Ingatlah selalu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Mantap, mantap, mantap.